Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk pembelajaran kita bab 2 untuk kelas 8 MTS N2. Kita mulai dengan judul koordinat kartesius. Baiklah, untuk selanjutnya perhatikan slide berikutnya. Kita akan menentukan fungsi koordinat kartesius dalam mata pelajaran matematika. Sering dikatakan bahwa atau dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, koordinat X sering juga disebut dengan absis, sedangkan untuk koordinat Y sering disebut dengan ordinat. Ya. Selanjutnya, manfaat kita mempelajari koordinat kartesius pertama adalah di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan gambar denah maupun gambar peta di mana fungsi dari peta sendiri memudahkan kita dalam mencari suatu lokasi atau tempat atau wilayah yang kita cari. Kemudian manfaat yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, bidang koordinat kartesius sangat mutlak diperlukan dalam soal penerbangan. Misalnya seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain. Nah, ini juga adalah manfaat dari koordinat kartesius. Next. Manfaat yang ketiga adalah dalam kehidupan ilmu-ilmu sosial, sering juga kita temui peta atau peta suatu provinsi atau bahkan peta dari sebuah negara. Posisi dari sebuah kota, gunung, danau, lapangan terbang bisa kita ibaratkan sebagai kedudukan. Untuk memudahkan pembacaan peta telah dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar, juga tegak atau garis lintang dan garis bujur. Next. Nah, sekarang untuk yang slide berikutnya kita akan menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Perhatikan di situ, titik A berada di titik 1,0 ya. Kemudian titik B itu berada pada koordinat 2,4 karena absisnya 2, koordinatnya adalah 4. Kemudian titik C adalah berada pada koordinat 5,7. 5 adalah absis, 7 adalah ordinatnya. Kemudian titik D itu berada pada koordinat 6,4 ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan menentukan juga jarak tempat terhadap suatu garis sumbu. Perhatikan di situ, ibu akan mencontohkan rumah belajar. Di situ posisinya berada jarak antara sumbu X adalah, kalian hitung berapa kotaknya itu, 8 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y adalah 6 satuan ya. Kemudian lihat lagi jarak SMP Negeri 1 terhadap sumbu X adalah, kalian hitung itu berapa itu, 3 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Demikian seterusnya. Ya, nah sekarang contoh soal. Di situ ibu akan berikan contoh soal. Titik A berada pada koordinat 9,21. Sekarang pilihannya, apakah A min 9, apakah B 9, apakah B min 21 atau D 21. Nah, tadi sudah ibu sebutkan bahwa pada
angka yang di depan atau di muka adalah absis, sedangkan yang di belakang adalah ordinatnya. Maka jawabannya adalah yang sebagai ordinat adalah 21. Ya. Nah, sekarang kalian sudah paham? Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita bisa memberikan kontribusi untuk kalian semua, anak-anakku semua. Demikianlah pertemuan kita pada bab 2. Semoga kita bisa bertemu lagi pada bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.